selamat pagi teman-teman semua. Semangat selalu ya. Ini saya akan menceritakan pengalaman saya. Eh, Bukan cita-cita juga sebenarnya. Saya pengen kerja di Hong Kong. Nah, karena saya dulu pernah pernah ke Taiwan, juga pernah ke Singapura. Akhirnya saya pengen tuh ke Hong Kong. Nah, saya sistemnya itu ikut sistem calling visa. Jadi saya sudah ada agent, dikenalin sama agent Hong Kong langsung. Jadi saya ikutnya calling visa. Gimana teman-teman yang belum tahu calling visa itu, kita bisa nunggu di rumah. Jadi data kita semua nanti kita by WhatsApp bisa ya, sama agentnya kita callingan udah oke. Foto kita, perkenalan diri kita pakai yang kita bisa, misalnya pakai bahasa Mandarin karena kita udah ex Taiwan, atau misalnya udah di Singapura, atau dengan bos yang Cina atau Melayu. Kita nanti perkenalkan diri, kita kirim ke agent dengan kemampuan kita, misalnya bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Mandarin dengan beberapa versi gitu ya. Terus yang penting kita foto kita juga ke agent. Terus lagi ada foto paspor kita yang masih aktif. Kalau nggak aktif nanti kita perbaharui. Nanti agent menunjukkan ke PT mana kita mau diproses. Nah, setelah kita ibaratnya registrasi ke agent, nanti agent bikin kayak sebuah aplikasi untuk choose mate atau pemilihan mate gitu ya. Nah, nanti kita sudah kirim semua tuh by WA ya, by WhatsApp atau email ke agent yang di Hong Kong. Ini pengalaman saya ya. Terus nanti agent yang di Hong Kong mencarikan kita employer atau bos yang mau ngambil kita. Nah, waktu itu saya dari bulan Desember kemarin 2022 saya coba kirim data-data saya by WA WhatsApp dengan agent saya yang di Hong Kong. Kemudian dari agent dia bikin sebuah aplikasi atau sebuah yang mengenai data saya. Kemudian dia pasarkan, dia marketkan di Hong Kong untuk saya segera menemukan beberapa pilihan job atau bos. Nah, pertama saya ditawarkan untuk jaga anak-anak, baby dan anak-anak kecil gitulah. Nah, waktu itu saya menolak karena pengalaman saya emang saya untuk khusus rawat lansia ya. Jadi untuk anak-anak tuh paling enggak yang udah besar lah, 3 tahun 5 tahun gitu. Jadi saya bisa. Kalau untuk baby saya belum pengalaman, jadi otomatis itu di cancel job. Kemudian berapa hari kemudian saya di calling lagi, ada job ya yang sekiranya bagi agent itu ini job cocok banget buat kamu kan pengalaman untuk lansia ya, ini ada untuk rawat Uma yang masih sehat begini bla 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 bla. Akhirnya di interview, interview ke agent dulu kan mengenai pengalaman dan sebagainya kan. Kemudian agent calling ke majikannya, langsung datangin tempatnya majikan langsung. Saya suruh interview video call, di arrange lah, ibaratnya diatur waktunya kapan kamu harus interview, siap interview, nanti ketawarkan ke majikan. Nah, akhirnya saya interview dan waktu itu majikan saya. Waktu itu majikan saya dia paham bahasa Inggris, juga sedikit bahasa Mandarin karena saya waktu itu bisanya cuma Mandarin sama Inggris ya. Jadi bos aku tuh dia nggak ngomong bahasa Kanton karena dia ngerti aku dari ex Taiwan sama Singapura. Nah, kemudian udah dapat majikan. Nah, setelah itu agent aku bilang, oke, kamu bos ini udah oke. Kamu sekarang nanti tunggu ya, nanti diinfoin lagi katanya. Saya tunggu kurang lebih 1 minggu. Waktu itu saya masih kerja di Jakarta. Dihubung lagi kurang lebih 1 minggu, oke nih bos kamu suruh tanda tangan tapi by WA. Jadi saya kirim tanda tangan saya, saya itu artinya approach saya mau untuk job itu gitu ya. Jadi waktu itu udah terus saya suruh bawa dokumen-dokumen saya yang asli kayak kakak, KTP, ijazah, akta lahir, paspor, gitulah yang asli ya. Itu ditunjukkan ke PT mana, salah satu PT nih
hubungi kontak ini, PT ini, alamatnya di sini. Nah akhirnya aku siapkan semuanya tuh. Aku ke PT itu, aku kasih semua dokumen, terus aku di sana di medical check up itu dalam kondisi keadaan aku fix udah dapat bos, udah dapat punya majikan ya enggak. Nah itu mulai proses, aku udah medical check up fit, udah taruh itu. Nah sama PT saya suruh pulang. Nah suruh pulang ke kampung nih, suruh proses di Dukcapil tempat tinggal aku, sama di Depnaker. Itu semua untuk pengurusan visa katanya. Nah udah urus, aku pulang kampung. Itu dari perwakilan dari PT tersebut yang tadi tempat saya suruh proses itu membantu saya, ibaratnya bantu saya untuk urus yang di Dukcapil, surat izin dan sebagainya gitu ya. Terus ke mana tuh, Depnaker ya, udah Depnaker dan sebagainya udah oke. Nah udah, aku nggak ke Jakarta lagi nih, aku suruh tunggu di rumah, katanya suruh tunggu proses visa. Nah oke, proses itu selesai, kurang lebih aku suruh tunggu 1,5 bulan kata agentnya. Tapi sebenarnya proses visa katanya 40 hari. Cuma kan jam kerja kan hari Senin sampai Jumat. Kalau nggak tanggal merah ya kan Sabtu Minggu kan. Mereka kayak Indonesia gitulah, Sabtu setengah hari mungkin ya. Jadi aktifnya tuh hari Senin sampai hari Jumat. Nah hitung-hitung sebenarnya aktifnya itu 40 hari itu visa turun. Cuma kurang lebih aku di rumah sambil ngurus ini itu kurang lebih 2 bulan. Jadi Desember proses-proses sampai majikan, Januari akhir aku ke PT tersebut tadi. Kemudian Februari sampai Februari selesai, itu akhir Februari udah itu aku nunggu dari 19 apa 20 Februari itu visa aku diajukan kan, katanya udah approve employee aku, majikan aku. Terus aku nunggu sampai 27 Maret itu aku dikabarin sama agent, visa kamu udah turun nih, kamu harus segera medical check up, harus segera ke PT. Nah aku tuh selama itu nunggu di rumah loh, itu aku nggak suruh di PT, di karantina, suruh belajar, enggak. Karena agent udah oke lah, ibaratnya dia udah percaya sama aku kalau aku tuh udah bahasa udah nyambung, kerja juga udah oke lah ya. Terus udah itu 27 Maret kemarin turun visa aku, oke. Di situ aku langsung dong 1 hari kemudian aku izin sama ibu, saudara-saudara terdekat dan sebagainya, persiapan gitu kan. Aku segera berangkat ke Jakarta ke PT tersebut yang waktu itu aku taruh dokumen asli itu kan. Nah di sana aku di medical check up lagi, medical check up tapi komplit ya, yang khusus medical check up yang udah turun visa tuh katanya. Kan ada yang pertama tuh medical check up untuk medical check up biasalah medical check up, terus yang kedua ini komplit itu sampai ada finger, sampai ada foto segala macem. Nah setelah medical check up terus kalau katanya kalau ke Taiwan sekarang ada teto segala macem gitu kan. Nah kemarin aku Hong Kong ada PAP itu PAP ternyata cuma kayak penyuluhan gitu loh, buat penyuluhan ke kita, buat pembekalan ke kita untuk pengetahuan nanti di negara mana kita akan bekerja gitu. Jadi mengenal sedikit budayanya bagaimana gitu ya, kurang lebih begitu. Itu PAP itu kayak datang cuma duduk kayak dengerin pengajian, tapi bukan pengajian ya. Ini cuma dengerin ceramah-ceramah dari para senior, para bapak-bapak yang ngasih nasihat, kasih pengetahuan sedikit tentang negara yang akan kita tuju. Nah udah PAP, habis itu udah dong proses medical check up oke, PAP oke. Antara medical check up sama PAP itu ini jaraknya nggak lama, kurang lebih 1 minggu mungkin ya, 1 minggu kurang lebih, tergantung majikannya ini mau cepet apa enggak. Mungkin langsung kan visa aku udah turun, terus otomatis langsung proses kan, segera diproses gitu. Nah PAP selesai aku kabari agent bahwa aku finally proses oke. PAP oke, sudah medical check up lengkap fit oke. Nah agent dari PT ngabarin aku, kamu kasih tahu agent kamu seminggu kemudian kamu udah boleh terbang. Setelah PAP
setelah medical check up seminggu kemudian aku udah biasa terbang. Jadi dari medical check up 3 hari kurang lebih ya, atau 1 minggu lah. Habis itu PAP. Terus setelah PAP 3 hari kemudian agent ngabarin, oh kamu tiketnya tanggal segini ya. Oke, dan aku seneng banget teman-temanku. Aku di PT tuh nggak sibuk lah, cuma makan, main, tidur gitu, nggak kayak teman-teman yang lain yang baru-baru gitu ya, yang awal itu pada sibuk belajar, sibuk ngerjain piket-piket. Alhamdulillah aku tuh di situ ya ramah-ramah aja sama yang lain. Cuma ya itu bedanya calling visa sama yang baru belum X atau baru masuk. Nah zaman dulu juga gitu, yang kalau aku baru masuk aku dikarantina dulu belajar karena ini aku X. Jadi mungkin kalau terus calling visa kan udah dapat job duluan, jadi proses lebih cepat ya kan teman-teman. Udah gitu udah dapat tiket ya, terus udah deh persiapan sama teman-teman. Otomatis aku cuma berapa hari gitulah, 10 harian kiranya makan tidur di PT itu dari awal-awal datang gitu deh. Jadi tapi tetap aja potongan kita tetap ada potongan sih, aku dapat biasalah gitu, potongan gaji biasa, kesepakatan gitulah ya. Itu nggak masalah ya kan, proses sudah selesai. Oke, nah aku udah mau terbang, aku udah bersyukur banget. Oh iya teman-teman, begitulah cerita dari awal sebelum registrasi dan sampai mau terbang ya. Nanti next kita lanjut lagi pengalaman aku waktu mau terbang ke Hong Kong. Udah dapat tiket kan mau ternyata Hong Kong, terus gimana sampai di Hong Kong. Oke, see you next video ya. Jangan lupa tonton aku dan ikuti terus story aku jadi TMI. Sekarang TMI, Tenaga Migran Indonesia ya namanya, bukan TKW atau TKI, bukan. Sekarang semuanya namanya sama, TMI, bukan TNI ya, TMI, Tenaga Migran Indonesia. Oke, jadi sebenarnya kita tuh bangga bisa kasih devisa ke Indonesia. Maksudnya aku tuh sekolah bukan pengen jadi TKW atau TKI ya. Satu, saya pengen banget pengalaman kerja di luar negeri. Nah apapun pekerjaan itu kita syukuri, kita jalani, insya Allah berkah. Oke teman-teman, selamat pagi semua, selamat beraktivitas, sehat selalu dan berkah selalu ya teman-teman. Saksikan terus, tonton terus channel aku. Terima kasih, sampai jumpa next video. Thank you, bye.